Hanya bercanda dengannya. Bab 459. Untuk saat ini, di atas langit terdengar suara helikopter. Beberapa helikopter berterbangan bergantian, mencari tempat yang kosong untuk mendarat. Carson melihat sinyal yang diberikan helikopter, mengetahui bahwa itu merupakan sinyal yang diberikan oleh karyawan perusahaan Esses. Maka dari itu dia mengetahui jika mereka merupakan orang yang akan menyelamatkan mereka. Setelah penyelamat datang, Carson masih saja tidak menurunkan tingkat kewaspadaannya. Dia melakukan suatu hal sangatlah harus berhati-hati. Sama seperti pada saat dia akan menikah dengan Arila. Dia menyelidiki Arila dengan sangat jelas. Satu-satu hal yang membuat Carson tidak berhati-hati adalah pada saat lawan sengaja memberikan berita palsu kepadanya. Dia mengira jika lawannya adalah ayah kandung Arila yang selama ini dikira sudah meninggal dunia. Carson menyuruh Arila berdiri, lalu dia menunduk untuk memeriksa lukanya. Pada saat tadi berenang di dalam laut, lukanya sedikit memutih, tetapi masih baik, sama sekali tidak terjadi apapun. "Aku tidak apa-apa," kata Arila. Pada saat racun sudah dikeluarkan oleh Carson, Arila sudah tersadar sepenuhnya. Bengkak akibat luka juga sudah perlahan-lahan menghilang. "Ya," Carson mengangguk-anggukkan kepalanya. Lukanya sudah tidak memiliki masalah lagi, tetapi tetap tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Setelah pulang, hal yang dilakukan adalah mengurus luka Arila. "Helikopter itu punya musuh atau punya kita?" tanya Arila. Arila tidak mengetahui sinyal-sinyal tersebut. Karena itu, dia tidak mengetahui juga helikopter itu berada di pihak siapa. "Orang kita." Carson mengelus kepalanya, lalu berkata lagi, "Banyak musuh yang berada di pulau ini. Meskipun mereka adalah orang kita, tetapi kita juga tidak boleh begitu mudah menunjukkan diri sendiri. Jika tidak, kita bisa bertemu oleh musuh." Arila mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun Carson tidak mengatakannya, Arila juga sudah mengerti. Melewati pelajaran yang tadi, Arila sudah mengerti. Musuh yang bisa mereka lihat bukan berarti sudah melihat semua musuh yang berada di pulau. Demi mencegah mereka keluar dari pulau, pasti masih terdapat begitu banyak musuh di pulau ini. Sekali mereka menunjukkan diri, kemungkinan besar mereka bisa bertemu dengan musuh. Tidak boleh hanya mengandalkan sinyal rahasia itu, tetapi Carson sedang memikirkan cara agar mereka bisa memberikan perhatian kepada Carson dan Arila. Suara merupakan hal yang paling mudah untuk memancing perhatian musuh. Tetapi pada saat posisi dia sekarang Dan ini, lagi, dia melambaikan di kemeja sini putihnya keadaan sudah dan memiliki memperlihatkan perubahan yang kepada begitu besar. ketinggian puluhan Hari meter. semakin hari semakin malam. Gelombang Karena air laut mereka semakin ditutupi lama oleh semakin hutan, besar. mereka pasti akan Ombak sulit laut menemukan begitu lokasi ganas menyapu spesifik Carson semua dan Arila. bebatuan. Melihat dari Tetapi helikopter ini itu tidak tidak harus harus menunggu menonjol, lama. membuat Ombak pasti musuh bisa satu demi menyapu satu habis gua melancarkan itu. serangan, Pada saat menargetkan itu, helikopter Carson yang tidak bisa melayang mundur dari lagi. udara. Ketuanya berkata, "Tujuan helikopter Tidak adalah perlu untuk turun lagi. menolong Carson dan Kita Arila. cukup menunggu di sini. Demi mencegah cedera, Membuka matanya mereka lebar-lebar. pasti tidak akan Kuburan begitu mereka mudah ada di sini. melancarkan serangan. Carson sudah Sekarang pasti akan mereka mati. hanya bisa menghindari serangan. Karena Mendengar saat suara ini di luar mereka sana, sedang diserang Carson musuh. menaikkan tangannya. Mereka tidak dan bisa melihat terbang jam begitu tangannya. rendah. Waktu yang dijanjikan dengan Henry sudah lewat Jika mereka begitu bisa lama. melindungi diri Henry dari pasti serangan sudah musuh. akan membawa Pada orang saat yang untuk sama, mencari mereka. mereka Pasti bisa menyelamatkan Carson dan Arila. Hanya dengan Henry datang sebelum gelombang laut itu menyapu Menjaga mereka, keselamatan Carson maka adalah semua tujuan kesulitan ini utama pasti mereka. bisa diatasi. Tidak hanya Semua ada helikopter musuh yang mencari berada dari di atas, atas ini, masih ada sama satu sekali tim tidak lagi yang dipandang mencari oleh dari Carson. darat. Suara tembakan selalu menjadi sinyal Musuh yang paling sedang menarik bertaruh. perhatian. Jika pada saat Mendengar gelombang suara laut tembakan keluar, ini,
Carson bisa pasti diketahui akan keluar dengan jika tim sendirinya. penyelamat sudah akan sampai. Pada saat itu, Sedang mereka tidak bertarung perlu dengan mengeluarkan musuh yang tenaga berada di besar pulau untuk ini. membereskannya. Pada Carson saat bukanlah ini, orang yang akan helikopter menaruh nyawanya di tiba-tiba tangan melanjutkan orang lain. kecepatan ke arah depan. Dia harus memikirkan Dan pada cara saat lain. yang sama, Dia tidak menurunkan boleh hanya ketinggian berharap dan helikopter. menunggu Henry menyelamatkan mereka. Carson mengetahui jika orang yang Dia memberikan kembali sinyal ke dari sisi atas Arila. helikopter itu Dengan adalah lembut Darwin. mengangkat kaki Arila. Darwin pasti Melihat sudah racun yang melihat sudah sinyal yang dibersihkannya diberikan oleh hingga Carson. sangat bersih. Keadaan Arila pun sangatlah Masih stabil. terdapat jarak beberapa meter dari tanah. Carson Darwin mengelus menurunkan kepala tangga Arila. helikopternya. Melihat Arila yang Carson selalu menggenggam mengeluarkan tangan semburat Arila. merah di pipinya. Satu tangannya lagi dan tersenyum menarik dengan tangga, ringan. membawa Arila naik ke atas helikopter. Kamu, ekspresi malumu ini membuat orang ingin memakanmu. Melihat Carson hanya memakai celana dalam, menyebalkan. Darwin tidak bisa menahannya Arila dan tertawa menundukkan begitu kepalanya. lebar. Tidak berani melihat tatapan lembut yang diberikan oleh Presiden Carson kepadanya. Jika Sekali aku melihat, mengambil foto dia keadaan bisa kembali sekarang mengingat ini, hal yang aku baru bisa saja mereka menjualnya lakukan. dengan harga ratusan miliar. Seumur hidup Saat-saat pun, kehidupan, meskipun aku pada hanya saat itu berbaring, juga, aku mereka tetap akan meninggalkan bisa hidup. semuanya. Hanya berpikir untuk memeluk erat Tutup satu mulutmu. sama lain. Kurangi Begitu berbicara. tergila-gila. Carson Begitu menatap tanpa dingin keraguan. Darwin, lalu Hanya berkata karena lagi, di hadapan mereka adalah "Kamu pasangan taruh di mereka." mana tas pakaian tentara itu? Darwin menggeleng-gelengkan kepalanya. Carson menyuruhnya tidak usah berbicara, maka dia akan menuruti dengan patuh, tidak mengeluarkan suara. Carson berkata dengan suram, "Berbicaralah. Orang ini sudah jelas-jelas sedang mempermainkan dia. Pada saat dia tidak ada masalah dan mencarinya, tidak pernah menemukan dia begitu penurut." Mendapat perintah dari Carson, Darwin baru membuka mulutnya. "Aku mengatakan kepada kamu, kamu tidak boleh berkata seperti ini kepada pamanmu. Mau bagaimanapun, aku tetap adalah tetuamu. Bawa kemari tas untuk menukar bajumu," kata Carson, masih menggunakan nada serius yang sama sekali tidak mengubah cara berbicaranya kepada Darwin. Melihat keadaan mereka, mendengar nada bicara mereka, orang yang tidak tahu pasti akan mengira jika Carson adalah tetua. Carson sama sekali tidak pernah menganggap Darwin sebagai pamannya, karena Darwin tidak pernah menunjukkan karisma seperti seorang paman. Tetua yang tidak seperti tetua, selalu bersikap kekanakan. "Terimalah," Darwin sembari mengemudikan helikopter, sembari melemparkan tas berisi baju kepada Carson. Mengatakan hal yang sebenarnya, Carson adalah orang yang sangat menjaga kebersihan. Dia sama sekali tidak pernah ingin memakai baju orang lain. Tetapi karena kejadian khusus tadi, lebih baik jika dia menggunakan baju Darwin dibandingkan tidak menggunakan baju apapun. Melihat Carson mengganti bajunya, Darwin berkata, "Carson, adikmu benar-benar tidak salah. Pada saat dalam bahaya, kamu masih sempat melakukan hal itu." Setelah bersama dengan Epa, Darwin mengetahui dengan pasti bekas cakaran yang ditinggalkan pada saat melakukan hal itu. Memikirkan bekas cakaran, Darwin merasa punggungnya sakit lagi. Epa seperti merupakan kucing liar tidak tertolong. Setiap kali mereka bermain dengan sangat gila, dia pasti akan selalu meninggalkan bekas cakaran. Beberapa hari ini, bekas cakaran di tubuhnya tidak pernah menghilang. Darwin bahkan tidak berani untuk tidak menggunakan baju lagi. Jika hal ini sampai diketahui oleh teman-temannya, dia pasti akan dikira dilecehkan di rumahnya. Tetapi mereka pasti mengetahui jika pelecehan itu merupakan hal yang bahagia dan manis, dan dia bersedia untuk dilecehkan oleh Epa seumur hidupnya. Pada saat mendengar ucapan Darwin, wajah Arila seketika memerah. Arila tentu tahu apa yang sedang dimaksud oleh Darwin. "Darwin, tutup mulutmu." Carson sekali lagi memberi perintah. Sepertinya tidak sepatutnya dia menyuruh Darwin berbicara,
Kalian berdua adalah suami istri. Melakukan hal seperti ini sudah normal. Dan lagi, bisa melakukan di tengah keadaan yang mencekam seperti ini. Itu menandakan jika Presiden Carson tidak terkalahkan. Sebenarnya Darwin masih ingin bertanya satu kalimat lagi. Melakukan hal di dalam situasi seperti ini, apakah rasanya sangat menyenangkan? Tetapi dia tidak berani bertanya. Jika dia mengeluarkan pertanyaan semacam ini, dia sudah pasti akan dibuang keluar dari helikopter oleh Carson. Dibuang masuk ke dalam perut ikan hiu. Mengenai menyenangkan atau tidak, dia nantinya baru akan mencobanya dengan Eva. Apa yang dirasakan oleh tubuh sendiri merupakan hal yang paling jujur. Apa yang dikatakan orang lain merupakan pengalaman dari orang tersebut. Tidak ada hubungan dengan dirinya sama sekali. Carson berkata dengan marah. Darwin langsung menutup mulutnya. Sebaiknya tidak usah mengganggu batas kemarahan Carson. Apalagi Carson menganggap Arila sebagai harta berharganya. Membawa harta berharganya menjadi mainan, dia bisa membunuh orang. Dan itu tidak perlu diragukan lagi.